Halo Sobat Latersia, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi pada mini podcast kita hari ini, Bincang Sehat. Kali ini kita mengundang dokter spesialis THT kita, Dr. Lilia Yarisman, SPTHT-KL. Nah, Sobat Latersia, Dr. Lili ini merupakan dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan di Rumah Sakit Umum Latersia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai benjolan di leher, bukan begitu dok? Ya. Boleh kiranya dokter memperkenalkan diri dok dan menyapa sahabat-sahabat Latersia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Lilia, berpraktek di Rumah Sakit Latersia. Saya spesialis THT. Jika Anda ada keluhan perihal bagian telinga, hidung, dan tenggoroknya, bisa dikonsultasikan ke saya. Nanti jadwalnya akan kita share di akhir acara. Baik dokter, langsung aja nih pada topik pembahasan kita hari ini tentang benjolan pada leher ya dok ya. Nah, apa sih dok yang harus dilakukan bagi seorang pasien yang memiliki benjolan di leher dok? Terima kasih atas pertanyaan. Benjolan di leher itu merupakan salah satu gejala, berarti ada masalah di tubuh pasien tersebut. Nah, seandainya pasien itu memiliki benjolan di leher, hendaknya pasien tersebut itu harus berobat atau mengkonsultasikan ke dokter. Ingat ya, sekali lagi ke dokter. Sebab kenapa harus ke dokter? Biar penanganannya lebih tepat, lebih cepat, hingga angka kesembuhannya pun lebih besar. Berarti harus dikonsultasikan dulu ke dokter Ya. ya gitu ya dok ya, agar kita tahu itu benjolannya seperti apa. Nah dokter, apakah benjolan di leher itu sudah pasti ganas atau tidak ganas atau bagaimana dok? Perihal ganas atau tidaknya, kalau saya menerangkan sama pasien, biasanya yang namanya benjolan itu ada beberapa. Yang pertama mungkin benjolan diakibatkan infeksi. Nah yang kedua itu bisa saja jinak atau bisa saja ganas. Sehingga sebelum kita sampai ke satu terapi, kita harus tahu dulu benjolannya itu apa? Infeksikah? Memang yang jinakkah, ataukah yang jahat, atau yang ganas, atau yang kurang baik gitu. Sehingga makanya tadi saya katakan, jika ada keluhan segera diperiksakan dulu ke dokter, biar kita bisa tahu mengarahkan pemeriksaan apa yang harus dilakukan oleh pasien tersebut. Berarti tetap harus konsultasi dulu ke dokternya ya dokter ya. Nah dokter, pemeriksaan seperti apa nih dok yang harus dilakukan oleh seorang pasien yang sudah memiliki benjolan di leher dok? Oke. Jika ada keluarga ataupun diri kita sendiri lah ya yang ada keluhan benjolan di leher, baiknya tadi saya sarankan ke dokter. Nah, dokter biasanya sebelum melakukan suatu tindakan terhadap benjolan tersebut, dokter pasti akan menganamnesa dahulu. Dia akan bertanya itu benjolannya sudah berapa lama, beliau akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu, dan kalau sudah sampai satu kata mungkin mengarah ke satu diagnosa, maka dokternya akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang, seperti biasanya kalau ada benjolan tuh saya akan biopsi aspirasi, ataupun bahasa awamnya saya ambil sedikit itu cairan yang ada di benjolannya itu, lalu kita periksakan ke laboratorium, ke dokter patologi anatomi untuk mengetahui apakah memang infeksi ataukah jinak atau hanya penyebaran. Sebab kalau suatu penyebaran ternyata hasil yang sampai di saya itu penyebaran, berarti saya harus mencari induk dari si benjolan itu di mana, ataupun sumbernya, karena kan dia kan penyebaran, kita harus tahu sumbernya itu di mana, sehingga kita bisa mengevaluasi sumbernya, sehingga kita bisa tahu lah penanganannya seperti apa. Jadi itu ya sahabat Latersia ya, tindakan yang harus dilakukan ketika ada keluhan di benjolan pada bagian leher. Nah dok, sebaiknya pengobatan yang seperti apa nih dok yang harus kita lakukan jika pasien ini ada benjolan di kepalanya dok? Di leher maksudnya. Kalau pengobatan itu tergantung dari hasil pemeriksaan aspirasi tadi. Kalaulah ternyata itu didapati hasilnya memang infeksi satu bakteri tertentu, itu harus diobati sesuai dengan bakterinya, antibiotik sesuai dengan bakterinya. Seandainya dia mungkin kesannya jinak, mungkin itu tergantung dari diagnosanya juga, bisa saja itu dibiarin aja, toh juga nggak berkembang gitu kan, ataukah memang itu diangkat biar pasiennya juga tenang. Tapi kalau memang ternyata itu suatu penyebaran, tadi saya katakan harus saya cari induknya dulu. Setelah saya dapat dari mana asal dari penyebaran itu, mungkin sumber induknya itu ataupun daging tumbuh penyebab benjolannya itu harus saya ambil juga jaringannya, dagingnya sedikit gitu kan. Jadi bukan diaspirasi, memang harus saya cubit sedikit, terus saya periksakan lagi ke patologi anatomi untuk mengetahui jenis selnya itu apa, karena itu menentukan
terapi langkah ke depan, apakah di kemo, di sinar, ataukah di operasi saja gitu. Baik, tetap harus diambil sampel dari jaringan tubuh tadi Iya. atau benjolan tadi ya dok ya. Begitu ya Sobat Latersia. Baik, jadi dokter sudah banyak pertanyaan yang sudah dokter jawab dan juga sudah dokter memberikan edukasi seputar pada penyakit ataupun gejala pada pasien yang memiliki benjolan di leher ya dok ya. Nah, boleh kiranya dokter memberikan sedikit nih dok tips untuk sahabat-sahabat Latersia di rumah untuk supaya terhindar nih dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Oh, oke. Jadi saran saya bagi masyarakat luas adalah tetap dijaga kesehatannya dengan mengkonsumsi yang sehat, lakukan olahraga ringan sesuai dengan kemampuan. Jangan lupa konsumsi air putih yang cocok ataupun yang sesuai, sebab jika kita dehidrasi juga akan bahaya juga. Jadi saya sarankan untuk tetap menjaga kesehatannya dengan cara mengkonsumsi makanan yang baik, bergizi dan seimbang. Jangan lupa olahraga ringan. Oke, itu saja. Baik dokter, terima kasih tips singkatnya tadi. Sahabat Latersia, menjaga kesehatan merupakan kewajiban kita semua, bukan begitu dokter? Iya. Agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Sobat Latersia, Dr. Lilia berpraktek di Rumah Sakit Latersia di hari Senin sampai dengan Kamis. Tentunya Sobat Latersia bisa menggunakan BPJS umum dan asuransi. Baik, demikian bincang sehat kita hari ini bersama Dr. Lilia Yarisman, SPTHPKL. Sampai berjumpa di mini podcast kita selanjutnya. Salam sehat, Latersia.